5, 4, 3, 2, 1, 0. Berolahraga secara teratur itu baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Loh, berpengaruh apa ya kepada kesehatan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai macam penyakit loh. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Adik-adik tentunya masih ingat macam-macam atau jenis-jenis dari magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Nah, pada magnet ini itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet sendiri memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Nah, ada magnet alami dan magnet buatan. Lalu apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Nah, U itu utara yang menunjukkan kutub utara pada magnet, sedangkan S itu artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Nah, masing-masing magnet ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Magnet batang itu merupakan magnet yang berbentuk balok. Lalu magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlawanan. Magnet lada merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U, dan magnet lingkaran sendiri merupakan magnet yang berbentuk lingkaran, seperti pil obat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sifat-sifat magnet itu yang pertama memiliki gaya tarik, terutama menarik benda-benda yang bersifat magnetis. Kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya, benda-benda logam itu termasuk benda magnetis yang bisa ditarik oleh magnet. Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kalau kutub senama itu didekatkan, maka akan tolak-menolak. Misalnya kutub utara dengan kutub utara didekatkan pada magnet, itu mereka akan saling tolak-menolak, tidak mau menarik atau tidak mau menempel. Tetapi kalau kutub tidak senama itu didekatkan, misalnya kutub utara di magnet satu, yang berikutnya magnet kedua itu kutub selatan, kalian dekatkan, maka akan saling tarik-menarik atau menempel. Nah, magnet ini memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Misalnya kertas, plastik, itu mereka bisa tembus adik-adik. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu, terutama benda-benda logam yang bersifat magnetis. Nah, adik-adik ya harus ingat ya, yang bersifat magnetis. Adik-adik masih ingat kan, di sini ada beberapa benda yang bisa ditarik dan tidak ditarik oleh magnet. Pensil tentunya tidak bisa ditarik. Peniti bisa ditarik ya adik-adik ya, penghapus tidak bisa, paku bisa ditarik oleh magnet, penjepit kertas bisa ditarik magnet, sisir tidak bisa ditarik oleh magnet, gunting bisa ditarik oleh magnet, batu, kayu, daun, karet gelang, kaca itu tidak bisa ditarik magnet karena mereka termasuk benda-benda non-magnetis atau non-logam ya, sehingga tidak bisa ditarik oleh magnet. Adik-adik, benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet, maka disebut benda non-magnetis. Sedangkan benda-benda logam itu dapat menempel pada magnet, disebut dengan benda magnetis. Pada pertemuan sebelumnya, adik-adik telah membuat peta pikiran tentang data diri atau tentang riwayat hidup pada pembelajaran pertama. Nah, sekarang kita akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, di sini Kak Citra punya contoh daftar riwayat hidup. Nah, di sini yang bertanda tangan di bawah ini dijelaskan nih data dirinya dari nama, jenis kelamin, tempat tinggal, status ya, tempat
tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, nomor HP, email, lalu pendidikan formalnya dari SD sampai mungkin S1. Kalau kalian saat ini masih SD ya mungkin kalian bisa nuliskan TK, lalu SD kalian, lalu pengalamannya apa, minat dan bakatnya apa, lalu yang terakhir itu diberi tanda tangan. Ingat, daftar riwayat hidup itu biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan atau mengikuti suatu kegiatan. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau yang lainnya. Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Nah, tujuannya biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan, untuk mengetahui identitas dan riwayat hidup kita. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Nah, yang perlu dicantumkan adalah identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan lainnya. Nah, di sini ada petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Dari data diri kita harus mencantumkan secara jelas adik-adik. Lalu bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang akan kalian minati. Jadi kalau melamar pekerjaan pada bagian apa? Kalau kalian melamar suatu organisasi pada bagian apa yang kalian minati? Lalu kalian bisa tuliskan riwayat pendidikan dari TK ya, SD, SMP, SMA. Nah, kalau daftar riwayat hidupnya itu untuk ekstrakurikuler atau kursus, itu kalian bisa cantumkan di situ. Berikan juga kecakapan atau keterampilan yang kamu miliki. Lalu kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan itu biasanya ada kesimpulannya itu berupa sikap dan keterampilan yang menonjol pada diri kita yang mendukung bidang yang kita pilih. Misalnya Kak Citra ini mendaftar sebagai seorang guru, maka bidang yang diminati adalah ya tentang keguruan, misalnya seperti itu. Kalau kalian misalnya mendaftar ke pekerjaan dalam bidang teknologi, dalam bidang komputer, ya keahlian kalian ya dalam bidang komputer. Seperti itu daftar riwayat hidupnya. Nah, ini adalah contoh belangko kosong tentang daftar riwayat hidup. Dari data pribadi, lalu bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler yang pernah ditempuh, kursus yang pernah ditempuh, kecakapannya apa, kesimpulannya apa, lalu yang terakhir diberi tanda tangan. Coba adik-adik sekarang belajar membuat daftar riwayat hidup. Nah, kalian bisa seakan-akan mendaftar atau melamar suatu pekerjaan, lalu kalian diminta untuk membuat daftar riwayat hidup, sehingga kalian bisa tuliskan di selembar kertas ya, di kertas HVS boleh, di kertas folio juga boleh, untuk kalian membuat daftar riwayat hidup. Begitu adik-adik. Tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda loh? Hal tersebut tergantung pada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Nah, sebelum adik-adik merancang kemasan, alangkah baiknya jika kita membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut ini. Kemasan produk. Nah, selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Nah, peranan kemasan dalam pemasaran itu mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih berkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa dalam perjalanan.
Pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha itu semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk memperebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian dan menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan itu mengambil alih tugas penjualan. Jadi adik-adik, kemasan produk itu tidak hanya untuk tempat misalnya tempat barang tersebut, tetapi dari kemasan itu kita bisa menarik konsumen untuk membeli produk-produk yang ditawarkan adik-adik. Sehingga sekarang banyak sekali pabrik atau produsen yang berusaha untuk mengemas barangnya lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Fungsi peranan kemasan. Nah, secara umum fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, dari panas, dari kelembapan udara, dari oksigen, dari benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Lalu fungsi kemasan yang kedua adalah sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Lalu kemasan itu juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya orang itu dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, tapi ciri pada kemasannya itu mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Nah, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Nah, ini diambil dari staff.uny.ac.id ya. Nah, di sini adik-adik betapa pentingnya kemasan untuk penjualan suatu produk. Jadi kalau kalian nanti ingin berwirausaha, kalian harus mengemas barang dagangan kalian itu dengan menarik, dengan bagus ya, karena di situ salah satu promosi dari barang kita. Jadi kemasan itu sangat penting. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Nah, pada mulanya dulu itu hanya untuk melindungi barang atau agar barang itu mudah dibawa. Lalu sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Nah, 3 fungsi utama adalah melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk dan meningkatkan efisiensi ketika menghitung, mengirim, maupun menyimpan suatu produk. Nah, itu adalah 3 fungsi utama dari kemasan ya. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan di atas? Jadi maksudnya adalah kemasan itu menjadi identitas produk di antara keberagaman ekonomi yang ada. Kemasan itu juga menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk dijaga sampai ke tangan konsumen. Sehingga konsumen akan menilai bahwa suatu wirausaha itu bertanggung jawab atas produknya. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Jadi adik-adik, di sini ada bentuk tanggung jawab dari pembuat produk kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual itu produk yang masih baik dengan kemasan yang masih bagus juga. Jadi di sini kualitas dari barang tersebut juga ditunjukkan dari kemasannya.